Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Jangan lupa berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Hanya masalah waktu sebelum Benjamin Sesko menjadi monster di Manchester United. Sebuah dukungan diberikan Amorim kepada Benjamin Sesko. Dia percaya sang striker bakal menjelma menjadi mesin gol yang mematikan di skuad Manchester United. Di musim panas ini, Manchester United memang memutuskan berinvestasi besar di sektor striker. Setan Merah menghabiskan sekitar 80 juta euro untuk memboyong Sesko dari RB Leipzig. Hal itu tentu saja memberikan tekanan yang tidak terelakkan pada pemain 22 tahun itu. Amorim mengungkap bahwa meskipun dia santai menghadapi situasi tersebut, sang pemain sepertinya tidak merasakan itu. Ruben Amorim mengakui Benjamin Sesko sedang berjuang untuk mendapatkan performa terbaiknya di Manchester United dan ingin sang striker belajar menerima kritik sehingga menjadi seperti senin yang normal. Saya mengerti bagaimana sepak bola berjalan dan dia akan kesulitan. Dia tidak punya pengalaman di sini dan ketika semua orang mengatakan bahwa Anda adalah calon bintang berikutnya, Anda pasti mendengarnya. Jika Anda tidak tampil baik setiap minggu, Anda akan mendengar komentar dari legenda klub, pakar, media dan terkadang mereka benar. Kemampuan untuk memahami bahwa hal ini normal dan mempertahankan kepercayaan diri sangatlah sulit bagi seorang anak, terutama bagi anak yang ingin mengendalikan segalanya. Dia tidak akan bisa mengendalikan segalanya sendiri, ungkap dari Amorim. Namun Sesko tidak berhenti berjuang membuktikan kualitasnya. Diketahui bahwa Sesko sangat teliti dalam persiapannya. Dia adalah pemain yang tiba di tempat latihan pukul 8 pagi dan sering kali pulang hingga pukul 4 sore. Ruben Amorim jadi manajer terbaik di Premier League. Manajer Manchester United Ruben Amorim dinobatkan sebagai manajer terbaik Premier League pada periode Oktober 2025. Bagi Amorim itu adalah penghargaan pertamanya sejak mengambil alih kursi manajer Manchester United pada November 2024. Pelatih asal Portugal tersebut perlahan mampu membawa kebangkitan bagi Manchester United setelah awal musim yang kurang meyakinkan. Sepanjang Oktober, tim Setan Merah mencatatkan 3 kemenangan beruntun di Premier League yang membuat tekanan terhadap Ruben Amorim mereda. Manchester United membuka Oktober dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland, disusul hasil spektakuler dengan menumbangkan Liverpool di Anfield dengan skor 2-1. Itu adalah untuk pertama kalinya Manchester United di kandang sang rival abadi tersebut sejak Januari 2016 meraih kemenangan. Rentetan hasil positif tersebut ditutup dengan kemenangan besar ketika bertemu dengan Brighton di Old Trafford. Manchester United sukses melumar Brighton dengan skor 4-2. 3 kemenangan beruntun tersebut membuat Ruben Amorim merengkuh penghargaan manajer terbaik Premier League edisi Oktober. Amorim berharap anak asuhnya bisa terus meraih kemenangan dan mendongkrak posisi Manchester United di klasemen sementara. Saat ini Manchester United berada di peringkat 8 klasemen sementara Premier League dengan nilai 17. Mereka tertinggal 1 angka dari Sunderland yang menghuni posisi keempat atau batas akhir berlaga di Liga Champions musim depan. Dengan rendah hati, Ruben Amorim menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah hanya miliknya. Kreditnya bukan untuk saya, tetapi untuk para pemain, mereka yang tampil luar biasa. Target kami sekarang adalah memenangkan penghargaan berikutnya. Karena itu berarti kami terus harus meraih kemenangan, tegas dari Ruben Amorim. Ledakan Bryan Mbeumo di Manchester United raih gelar pemain terbaik. Performa luar biasa Bryan Mbeumo sepanjang Oktober 2025 bersama Manchester United berbuah manis. Pemain asal Kamerun itu resmi dinobatkan sebagai Premier League Player of the Month edisi Oktober 2025. Performanya yang eksplosif membuat Bryan Mbeumo menjadi figur penting di balik 3 kemenangan beruntun Setan Merah di Premier League pada Oktober. Kedatangan Mbeumo dari Brentford dengan mahar 71 juta pound sterling pada musim panas lalu sempat menimbulkan tanda tanya. Namun pemain 26 tahun itu menjawab semua keraguan dengan performa impresif di bawah asuhan Ruben Amorim. Dengan 5 gol dan 1 assist dalam 11 laga di semua kompetisi, Mbeumo kini menjadi tumpuan baru dalam serangan United. Tidak heran jika Premier League lewat akun resminya di Twitter menulis, di jantung kembalinya performa Manchester United, Bryan Mbeumo adalah pemain terbaik bulan Oktober versi EA Sport FC. Mbeumo benar-benar tampil sebagai motor serangan utama Manchester United di bulan Oktober. Dalam 3 pertandingan, dia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menjadi kreator utama di balik performa ofensif yang kembali hidup. Melawan Sunderland, Mbeumo mengirim umpan silang akurat yang disambut Mason Mount untuk membuka kemenangan. Puncak penampilannya datang di laga panas melawan Liverpool di Anfield. Mbeumo membuka skor lewat awal dengan aksi brilian.
melewati Virgil van Dijk dan menaklukkan kiper dengan sontekan dingin. Gol itu menjadi simbol kebangkitan United sekaligus momen yang menegaskan statusnya sebagai pemain yang siap bersinar di panggung besar Premier League. Performa gemilang Mbeumo tidak lepas dari kepercayaan yang diberikan Ruben Amorim. Akselerasi cepat, pergerakan cerdas tanpa bola, dan ketajaman dalam penyelesaian membuatnya menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Bruno Fernandes harus bersiap untuk rotasi. Pelatih kepala Manchester United Ruben Amorim mengatakan Bruno Fernandes perlu bersiap untuk rotasi jika diperlukan. Fernandes telah menjadi starter di semua pertandingan Liga Premier United musim ini dan berada di urutan kedua setelah Matthijs de Ligt untuk jumlah menit bermain. Amorim tidak memasukkan Fernandes dalam susunan pemain saat melawan Grimsby Town dalam League 2 di Piala Carabao, tetapi memasukkannya di babak berikutnya. Pelatih kepala United itu hanya menarik keluar kaptennya dalam 2 pertandingan Liga Utama dengan total 8 menit. Sedangkan Matthijs de Ligt telah bermain selama 900 menit di Premier League. Fernandes sangat jarang absen sejak bergabung dengan United pada Januari 2020. Hanya absen dalam 3 pertandingan karena cedera atau sakit dan terus memberikan kontribusi yang signifikan. Namun Amorim telah memperingatkan Fernandes bahwa kehadirannya tidak akan bertahan hingga 2026-2027 nanti. Kami punya 1 pertandingan per minggu, dia selalu tersedia. Ini sangat sulit, kami punya hal-hal bagus di sana. Bisa bermain hanya 1 pertandingan, tetapi ada banyak pemain yang seharusnya bermain. Harus membagi menit bermain, harus berjuang untuk tempat mereka dengan cara yang berbeda. Tetapi kami tidak punya ruang lagi. Jadi saya tidak memikirkan rotasi pemain untuk saat ini. Kedepannya ya, itu sesuatu yang perlu dihadapi oleh Bruno Fernandes jika Anda ingin memenangkan setiap pertandingan yang Anda ikuti, termasuk pertandingan Eropa. Anda harus melakukan rotasi. Jadi pertanyaan bagus agar Bruno bisa menanamkan dalam benaknya bahwa mungkin tahun depan dia akan masuk ke dalam rotasi di dalam tim ini, ungkap dari Ruben Amorim. Amorim melihat Kobbie Mainoo sebagai pesaing Fernandes untuk posisi pemain nomor 8 di lini tengahnya, dan minimnya menit bermain yang diperoleh pemain 20 tahun itu merupakan alasan mengapa dia berniat untuk dipinjamkan pada Januari. Mainoo telah bermain selama 138 menit di Liga Premier musim ini, termasuk 90 menit penuh melawan Grimsby, dan diperkirakan akan absen pada pertandingan Sabtu di London Utara karena cedera. Sevilla kirim tawaran perdana untuk pemain Manchester United. Rumor ketertarikan Sevilla terhadap Joshua Zirkzee nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Raksasa La Liga tersebut dikabarkan sudah bergerak untuk mengamankan jasa penyerang Manchester United itu. Beberapa pekan terakhir Zirkzee memang dilaporkan ingin meninggalkan Manchester United. Sang striker minim mendapat kesempatan bermain dan dia meminta pihak klub untuk meminjamkan ke klub lain agar bisa tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini ada banyak klub top Eropa yang berlomba-lomba untuk mendapatkan jasa Zirkzee. Salah satu klub yang dikabarkan jatuh hati pada striker berambut kribo itu adalah Sevilla. Vamos Sevilla FC melaporkan bahwa tim asal Andalusia tersebut benar-benar serius ingin mendatangkan Zirkzee. Mereka bahkan sudah mengirimkan penawaran kepada Manchester United untuk transfer sang striker. Menurut laporan tersebut, manajemen Sevilla baru-baru ini menghubungi manajemen Manchester United. Mereka telah mengajukan penawaran untuk menggunakan jasa Zirkzee di musim dingin nanti. Mereka mengajukan penawaran peminjaman selama 6 bulan untuk penyerang timnas Belanda tersebut. Tidak disebutkan apakah Sevilla memasukkan klausul pembelian permanen atau tidak untuk sang pemain. Namun dalam penawaran mereka tersebut, Sevilla hanya bisa menanggung sebagian gaji Zirkzee. Mereka tidak mampu membayar penuh gaji sang striker, sehingga mereka meminta United menanggung sebagian gaji dari sang pemain. Matías Almeida dikabarkan tidak puas dengan kinerja para penyerang Sevilla. Dia butuh penyerang serbaguna yang bisa memberikan dampak nyata bagi timnya. Itulah mengapa dia ngotot meminta didatangkan Zirkzee, karena dia menilai sang penyerang sangat sesuai dengan kebutuhan taktiknya di Sevilla. Jadi sang pelatih berharap United mau menerima penawaran timnya untuk Joshua Zirkzee.